Rezim Iran selama bertahun-tahun telah menanti hantaman terakhir yang mereka yakini akan datang dari langit. Keluarga Mueller dan banyak pengamat lainnya percaya bahwa ancaman eksistensial itu akan selalu berasal dari luar wilayah negara. Namun asumsi itu terbukti keliru. Kehancuran tersebut tidak turun ke Teheran dalam bentuk serangan udara, melainkan muncul dari jalan-jalannya sendiri, pelabuhannya sendiri, serta jaringan katup minjaknya sendiri. Apa yang sedang Anda saksikan bukanlah sekadar rangkaian demonstrasi biasa. Ini adalah aksi bunuh diri logistik paling sistematis, paling terkoordinasi, paling menghancurkan dan paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Di kawasan selatan, derek-derek raksasa berhenti beroperasi di pelabuhan Bandar Abbas, simpul vital Teluk Persia, sementara kapal-kapal kargo dibiarkan mengapung tanpa kepastian di perairan terbuka teluk tersebut. Di wilayah barat, tepat di jantung kekuasaan rezim di Ahvaz, para pekerja sektor minyak menutup katup-katup yang selama ini menjadi satu-satunya sumber pendapatan negara. Sementara itu, di jaringan jalan raya utama yang menghubungkan Iran dari utara hingga selatan, jutaan pengemudi secara serempak mematikan mesin kendaraan mereka, mencabut sistem penopang kehidupan Republik Islam Iran. Arus perdagangan dengan Tiongkok runtuh total, jalur hubungan ekonomi dan strategis dengan Rusia terputus sepenuhnya. 6 juta pekerja yang marah turun ke jalan bukan hanya untuk menyuarakan penolakan terhadap rezim. Mereka secara sadar mencekik ekonomi negara, menekan hingga kehabisan napas, lalu menghancurkannya dari dalam. Pertanyaannya kemudian, bagaimana ekonomi perlawanan besar-besaran Iran yang selama ini dipromosikan rezim dapat berubah menjadi puing-puing kehancuran hanya dalam hitungan minggu tanpa satupun peluru ditembakkan? Kejadian ini tentu tidak berlangsung dalam satu malam. Namun ledakan besar yang menjadi awal dari akhir rezim tersebut dimulai pada 28 Desember 2025 di pusat ekonomi tradisional Teheran, yakni Grand Bazar. Anjloknya nilai real hingga 80% sepanjang tahun 2025, ditambah inflasi yang melampaui angka 70%, membuat para pedagang tidak lagi memikirkan laba atau rugi, melainkan sekadar bertahan hidup. Kepanikan yang meledak di pasar tersebut ditandai dengan penutupan massal toko-toko menjadi sinyal runtuhnya fondasi ekonomi perlawanan yang selama ini diklaim rezim. Langkah krusial yang benar-benar mematahkan tulang punggung negara terjadi pada 11 Januari 2026. Rekaman video dari Shiraz memperlihatkan secara gamblang bagaimana sistem logistik nasional berhenti total dan bagaimana sebuah negara terperangkap oleh jalan rayanya sendiri. Sekitar 1 hingga 2 juta pengemudi mematikan kendaraan mereka secara bersamaan, menghentikan denyut kehidupan ekonomi di seluruh Iran. Dokumentasi yang telah diverifikasi dan disiarkan oleh Iran Internasional menunjukkan para pengemudi menggunakan kendaraan mereka sebagai barikade, meneriakan slogan Jawid Shah, dan secara kolektif menghancurkan tembok ketakutan yang selama ini menopang kekuasaan rezim. Ketika para sopir truk Shiraz dan komunitas bisnis setempat memblokir jalan raya, mereka tidak digerakkan oleh tuntutan kenaikan gaji atau konflik subsidi bahan bakar. Motivasi mereka jauh lebih berbahaya dan bersifat eksistensial bagi rezim, solidaritas dengan revolusi nasional. Aparat keamanan negara sama sekali tidak siap menghadapi skenario ini. Aksi tersebut bukan sekadar mogok kerja konvensional. Ini merupakan sabotase logistik yang dirancang dengan cermat, disinkronkan secara nasional dan dieksekusi secara taktis. Percikan kecil di Shiraz berubah menjadi kebakaran besar dalam hitungan jam, dan pusat krisis dengan cepat merambat ke utara menuju Isfahan. Untuk memahami Isfahan, berarti memahami skala kehancuran yang sedang terjadi. Kota ini bukan hanya simbol budaya Iran, tetapi juga pusat militer dan industri strategisnya. Mulai dari fasilitas pengayaan uranium, pabrik baja, kompleks petrokimia hingga jalur produksi industri pertahanan, semuanya terkonsentrasi di kawasan ini. Besarnya kelumpuhan logistik menjadi semakin nyata ketika dampaknya mencapai gerbang Teheran. Pengamatan di jalan-jalan utama menuju ibu kota ditambah laporan audio dan kesaksian yang menyatakan tidak terlihat satupun truk komersial sejauh bermil-mil menunjukkan bahwa Teheran telah dikepung. Ini bukan pengepungan militer dalam arti klasik, melainkan isolasi de facto akibat runtuhnya rantai pasokan nasional. Kemacetan logistik ini diperparah dengan penutupan toko-toko di Teheran dan Grand Bazar sekitarnya, secara tiba-tiba menyeret kota berpenduduk 15 juta jiwa tersebut ke dalam krisis pangan dan bahan bakar. Rak-rak supermarket mulai kosong, distribusi tepung terhenti, toko roti tidak lagi mampu memproduksi roti. Meskipun rezim berusaha melakukan pengiriman menggunakan truk militer, secara matematis mustahil untuk memberi makan negara berpenduduk 88 juta jiwa hanya dengan logistik militer. Aksi para pengemudi telah menghancurkan kapasitas logistik negara.
Salah satu dimensi krisis yang paling kritis, paling berbahaya dan paling menakutkan bagi rezim berlangsung di Tabriz, salah satu pusat industri utama Iran yang juga syarat tekanan etnis. Tabriz bukan sekadar kota biasa, ia adalah garis patahan komunitas Azerbaijan Turki dalam struktur kekuasaan rezim. Dilaporkan bahwa sekitar 1 juta pekerja bergabung dalam aksi mogok di wilayah ini, angka yang luar biasa besar untuk satu kota saja. Aksi mogok di Tabriz telah lama melampaui tuntutan ekonomi semata. Para pekerja pada dasarnya menyandera pabrik-pabrik sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan rezim terkait penindasan minoritas, represi budaya selama puluhan tahun, dan ketidakadilan ekonomi yang sistemik. Pelandar produksi berhenti total dan pasokan bahan baku terputus. Secara khusus, sektor manufaktur suku cadang dan mesin, tulang punggung industri otomotif Iran, mengalami penghentian total. Rezim merespon dengan mengerahkan Garda Revolusi Islam ke wilayah untuk mematahkan mogok, mengintimidasi, dan menangkap para pekerja. Namun tentara yang masuk ke pabrik-pabrik itu tidak menemukan siapapun yang dapat mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Anda bisa memaksa seorang prajurit untuk berjaga, tetapi Anda tidak bisa memaksa seorang prajurit memproduksi komponen presisi menggunakan mesin CNC. Kondisi ini melumpuhkan pasokan barang di pasar domestik Iran. Akibat kekurangan suku cadang, mobil tidak dapat diproduksi, peralatan rumah tangga tidak bisa dirakit, dan mesin pertanian tidak dapat diperbaiki. Dalam literatur ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai guncangan penawaran yang merupakan pemicu hiperinflasi paling besar dan paling sulit dikendalikan. Namun kehancuran terbesar justru terjadi di pelabuhan Bandar Abbas, gerbang Iran ke dunia luar dan paru-paru strategis ekonominya. Ketika sebuah pelabuhan nasional berhenti beroperasi, negara tersebut pada dasarnya kehilangan kemampuan bernafas. Saat ini Bandar Abbas secara fungsional telah dinyatakan mati. Situasi di sana telah melampaui mogok kerja dan berubah menjadi pendudukan pelabuhan penuh. Aksi yang melibatkan antara 500.000 hingga 800.000 pekerja pelabuhan telah menghancurkan seluruh jembatan maritim Iran. Pelabuhan ini sebelumnya menangani sekitar 70% ekspor non-minyak Iran. Kini angka tersebut praktis jatuh mendekati nol. Pelabuhan ini merupakan pintu masuk utama bagi impor pangan dan obat-obatan Iran, dan saat ini akses tersebut terkunci sepenuhnya. Kapal-kapal yang menunggu di perairan terbuka tidak dapat membongkar muatan mereka. Barang-barang yang telah disimpan di gudang-gudang pelabuhan membusuk atau dialihkan ke pasar gelap. Rekaman yang diunggah di platform X memperlihatkan para pekerja pelabuhan menghadapi langsung pasukan rezim, terlibat bentrokan dengan polisi, bahkan mengambil alih gedung-gedung administrasi pelabuhan serta menurunkan bendera rezim di sejumlah titik. Ini bukan sekadar protes, melainkan peralihan kedaulatan secara nyata. Sebagai respons, rezim memutuskan untuk memiliterisasi area pelabuhan, menempatkan pasukan bersenjata, dan mengerahkan penembak jitu. Namun tanpa operator derek, tidak satupun kontainer dapat diturunkan dari kapal. Para pekerja pelabuhan kini menodongkan senjata metaforis ke kepala rezim dan siap menarik pelatuknya kapan saja. Dimensi mematikan lainnya dari kebuntuan ini berlangsung di pusat energi Afas dan wilayah Khuzestan. Jantung, darah, dan sumber kehidupan utama rezim ini adalah minyak. Jika aliran minyak terhenti, milisi Basij tidak dapat digaji, Hezbollah tidak bisa menerima pendanaan, dan operasi militer di Suriah tidak dapat diteruskan. Keterlibatan para pekerja kilang di Afas dan Khuzestan dalam aksi mogok telah memutus arus kas mata uang asing yang selama ini diorganisir melalui jaringan serikat Haftepeh. Para pekerja minyak tidak sekadar memperlambat laju produksi, tetapi secara aktif menutup katup-katupnya. Pemogokan di sektor industri energi dan kilang ini memangkas produksi minyak Iran hingga 40%. Kerugian harian kini melampaui 150 juta dolar AS. Kilang minyak dan fasilitas baja di Bandar Abbas, termasuk pabrik baja Matkush, telah ditutup total. Saat ini terdapat sekitar 160 hingga 170 juta barel minyak yang mengapung di kapal tanker lepas pantai Iran. Minyak tersebut tidak dapat dijual, tidak dapat diangkut, dan tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai. Artinya, rezim kehabisan cadangan mata uang asing, dan hiperinflasi tinggal menunggu waktu untuk meledak. Dengan menutup katup-katup tersebut, para pekerja secara efektif memutus jalur kehidupan rezim. Langkah ini telah mengubah Iran dari negara adidaya energi minyak menjadi negara yang terjerumus dalam kekacauan akibat kelangkaan minyak. Sekitar 2 hingga 3 juta orang dari sektor industri Iran turut ambil bagian dalam gelombang protes ini. Mereka terdiri dari pekerja pabrik baja, fasilitas petrokimia, dan sektor manufaktur. Ketika mereka menghentikan aktivitas, kapasitas produksi nasional Iran jatuh mendekati nol. Di sektor logistik dan transportasi, terdapat antara 1,5 hingga 2 juta pengemudi truk. Saat mereka berhenti bekerja, roti tidak lagi sampai ke Teheran, dan bahan bakar tidak mencapai stasiun pengisian.
Selanjutnya, jumlah pekerja pelabuhan diperkirakan berkisar antara 600.000 hingga 800.000 orang. Mereka adalah operator derek dan tenaga bongkar muat di titik-titik strategis seperti Bandar Abbas. Ketika mereka berhenti, Iran terputus dari dunia luar. Dan terakhir, terdapat para pemilik toko. Ratusan ribu pedagang menutup usaha mereka di 190 kota dengan konsentrasi terbesar di Grand Bazar Teheran, yang merupakan kapiler utama perdagangan nasional. Gelombang mogok kerja serentak berskala nasional ini menyebabkan kerugian langsung antara 100 hingga 150 juta dolar AS per hari bagi perekonomian Iran. Jika ditambahkan dengan biaya pemadaman internet yang diberlakukan oleh rezim yang panik, total kerugian hanya dalam 14 hari diperkirakan melampaui 3 hingga 4 miliar dolar AS. Dalam kondisi di mana inflasi telah menembus angka 70% dan inflasi pangan mencapai 100%, kerugian ini menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan rezim. Rezim mungkin berupaya menutupi defisit tersebut dengan mencetak uang, namun uang tidak dapat membeli barang yang tidak lagi diproduksi oleh pabrik. Lalu bagaimana pemogokan domestik ini berdampak pada persamaan global? Di titik inilah Big Data memainkan peran kunci. China dan Rusia membangun strategi geopolitik mereka dengan bertumpu pada ketahanan Iran. Iran selama ini berfungsi sebagai benteng utama mereka di Timur Tengah. Namun para pekerja Iran juga secara tidak langsung menggagalkan kalkulasi Beijing dan Moskow. Angka-angka tidak berbohong. Data perdagangan yang tersedia untuk akhir 2025 dan awal 2026 menunjukkan bahwa rezim tersebut telah runtuh di tingkat internasional. Mari kita mulai dengan China. Perdagangan antara Iran dan China mengalami penurunan cepat, mendadak dan sangat merusakkan, yakni antara 24 hingga 25%. Volume perdagangan menyusut menjadi hanya 9,96 miliar dolar AS. China tidak lagi dapat memperoleh minyak dari Iran, yang sebelumnya menjadi bagian penting dari strategi keamanan energinya. Lebih krusial lagi, para eksportir China tidak mampu mengirimkan barang ke Iran karena pelabuhan-pelabuhan utama ditutup. Perusahaan China bersifat pragmatis, bukan ideologis. Ketika mereka tidak bisa memindahkan barang dari pelabuhan ke wilayah pedalaman dan tidak bisa menerima pasokan minyak tepat waktu, China segera beralih ke pemasok lain. Ini berarti Iran kini diklasifikasikan sebagai wilayah yang tidak dapat diandalkan dan tidak layak investasi oleh sekutu strategisnya sendiri. Rezim kehilangan dukungan dari pelindung terbesarnya, yaitu China, bukan karena konflik diplomatik atau tekanan politik, melainkan akibat kegagalan logistik total. Bagi Beijing, Iran bukan lagi aset strategis melainkan liabilitas, dan kondisi di garis depan Rusia menunjukkan gambaran yang jauh lebih buruk. Putin selama ini menggantungkan harapannya pada koridor transportasi utara selatan, INSTC, yang melintasi wilayah Iran sebagai jalur alternatif untuk menghindari sanksi Barat akibat perang di Ukraina. Namun, angka-angka terbaru menunjukkan kenyataan yang berbeda. Volume perdagangan dengan Rusia justru menyusut antara 17 hingga 20%. Alasannya jelas, perusahaan perkeretapian Iran tengah melakukan pemogokan. Pelabuhan-pelabuhan di kawasan Laut Kaspia berhenti beroperasi, sehingga jalur logistik rahasia Rusia tertutup sepenuhnya. Rusia tidak lagi mampu mengekspor gandumnya ke pasar global melalui Iran, dan pada saat yang sama, juga gagal memperoleh suku cadang militer yang sebelumnya diharapkan dari Teheran. Pemberontakan jutaan pekerja telah menghancurkan kemitraan strategis antara Moskow dan Teheran. Rusia menarik diri dari Iran. Dan seolah situasi ini belum cukup buruk, kembalinya Donald Trump ke panggung politik internasional disertai dengan penggunaan senjata tarif memperparah kondisi. Ancaman Trump untuk memberlakukan pajak tambahan sebesar 25% terhadap negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran semakin menekan perdagangan yang sudah melemah. Pemogokan di dalam negeri dan tarif di luar negeri berpadu menciptakan badai sempurna bagi perekonomian Iran. Rezim tersebut kini terjebak di antara dua kobaran api yang sama-sama mematikan. Lalu apa yang dilakukan rezim dalam kondisi yang begitu genting ini? Tindakan mereka setara dengan menekan tombol panik. Karena tidak lagi mempercayai tentara dan kepolisian mereka sendiri, serta diliputi ketakutan terhadap rakyatnya, rezim terpaksa menggunakan tentara bayaran asing sebagai opsi terakhir. Laporan intelijen dari lapangan mengonfirmasi bahwa rezim telah mendatangkan sekitar 5.000 anggota milisi PMF Al-Sya'bi dari Irak dan mengerahkan mereka untuk menghadapi para demonstran. Ini adalah sebuah negara yang menggunakan pasukan asing untuk menindas rakyatnya sendiri. Fakta ini menjadi bukti paling nyata bahwa legitimasi rezim telah berakhir. Negara secara fungsional telah runtuh dan kekuasaan kini bertindak layaknya kekuatan pendudukan. Dilaporkan bahwa antara 2.000 hingga 5.000 orang tewas selama rangkaian protes tersebut.
sementara lebih dari 26.000 orang lainnya ditangkap. Namun, kekerasan brutal ini tidak berhasil mematahkan pemogokan, sebaliknya, tindakan itu justru memperdalam kebencian dan perlawanan. Rezim berupaya memutus hubungan dengan dunia luar melalui pemadaman internet dengan harapan dapat menyembunyikan kejahatan mereka. Namun, berkat keberadaan Starlink dan penggunaan VPN, gambar-gambar tersebut, seperti yang telah kami sajikan sebelumnya, terus mengalir keluar. Dunia sedang menyaksikan. Rakyat Iran sedang melakukan perlawanan dan rezim perlahan runtuh di hadapan mata internasional. Sebagai kesimpulan, apa yang terjadi di Iran saat ini bukan sekadar protes terhadap pemerintah atau krisis ekonomi biasa. Ini adalah keruntuhan negara. Dari para mekanik di Tabriz hingga operator derek di Bandar Abbas, dari sopir truk di Shiraz hingga pekerja minyak di Ahvaz, sekitar 6 juta orang telah memutus aliran kehidupan rezim tersebut. Seberapa kuat pun detak jantung suatu negara, jika darah, minyak, dan barang tidak lagi mengalir melalui pembuluh-tembuluhnya, negara itu akan mati. Runtuhnya perdagangan dengan China, terhentinya produksi minyak, serta kolapsnya sistem logistik telah menjadikan rezim Khamenei tidak berkelanjutan. Tidak hanya secara politik, tetapi juga secara fisik. Rezim mungkin masih memiliki tank dan persenjataan berat. Namun, jika para pengemudi truk tangki yang mengangkut bahan bakar untuk mengoperasikan tank-tank tersebut ikut mogok, maka kendaraan tempur itu tidak lebih dari sekadar tumpukan logam tak bernyawa. Pembatasan pergerakan berskala besar ini berpotensi mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Rakyat Iran kini sedang menulis ulang takdir mereka sendiri dengan darah dan keringat, sambil membayar harga yang sangat mahal. Rezim tersebut tenggelam dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri, dalam keheningan logistik yang mematikan. Dan di ujung kegelapan itu, sebuah fajar Iran yang baru mungkin saja akan terbit. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai semua ini? Silahkan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Untuk terus mendapatkan pembaharuan terbaru, jangan lupa berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi.